kembali lagi bersama Podcast Simka. Bereaksi membangun chemistry. Bersama saya Ainur Rahma dari Program Studi Kimia Angkatan 2024 Universitas Bangka Belitung. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang bersama mahasiswa kimia. Tapi kali ini bukan sekedar mahasiswa biasa, tapi juga merupakan Duta Inspirasi Indonesia. Iya, kalian gak salah dengar loh, mahasiswa kimia bisa juga loh menjadi Duta Inspirasi Indonesia. Bayangin, di antara reaksi kimia, laporan praktikum, dan rumus-rumus molekul yang bikin pusing, ada satu pemuda yang memilih untuk tetap aktif di luar laboratorium. Beliau bukan hanya belajar tapi juga menginspirasi. Namanya Kak Roy Irawan, mahasiswa program studi kimia Angkatan 2023 Universitas Bangka Belitung. Beliau terpilih menjadi salah satu Duta Inspirasi Indonesia, program dari Kemenpora RI yang mencari anak muda inspiratif dari seluruh penjuru negeri. Nah, Kak Roy, sebelum Ainur bertanya nih, boleh dong Kak Roy perkenalan dulu biar Sobat Kimia pada kenal sama Kak Roy. Halo Sobat Kimia, perkenalkan saya Roy Irawan dari Universitas Bangka Belitung. Sekarang saya ada di program studi kimia semester 4 angkatan 2023. Nah, saya di Duta Inspirasi Indonesia, delegasi dari Provinsi Bangka Belitung, batch 16. Oke. Apa yang membuat Kak Roy tertarik untuk ikut program Duta Inspirasi Indonesia ini? Nah, di Duta Inspirasi Indonesia banyak sekali program-program ya yang membuat dan melatih kita untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya. Nah, kenapa saya ingin ikut menjadi Duta Inspirasi Indonesia? Karena ini memang plan saya di tahun ini untuk dan bisa menjadi Duta Inspirasi Indonesia. Oke, gimana sih Kak awalnya Kakak tahu tentang program ini? Iseng-iseng atau memang udah direncanakan tuh? Nah, untuk menjadi Duta Inspirasi Indonesia, untuk menjadi dutanya itu memang sudah plan saya di tahun ini. Tetapi untuk Duta Inspirasi Indonesia sendiri, kenapa saya bisa memilih ini? Karena memang pada saat itu saya lagi scroll Instagram dan di situ muncullah pendaftaran dari Duta Inspirasi Indonesia dan saya tertarik mengikuti Duta Inspirasi Indonesia dan program-program yang ada di Duta Inspirasi Indonesia itu sangat menguji mental saya dan bisa melatih saya untuk jadi lebih baik ke depannya. Oke Kak, apa hal yang paling Kakak persiapkan sebelum daftar? Misalnya karya tulis, video, atau pengalaman organisasi biar Sobat Kimia pada tahu. Oke, persiapan saya itu banyak sekali ya yang saya persiapkan. Yang pertama itu ada public speaking saya, terus yang kedua itu ada mental saya. Kenapa? Karena ketika kita bisa terpilih nanti atau tidaknya nanti kita bisa mempersiapkan diri berlapang dada begitu. Terus selanjutnya itu ada 10 prestasi saya yang harus saya persiapkan dan melampirkan sertifikatnya karena di situ membutuhkan sekali sertifikat. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan video opening atau pembukaan saya karena di situ kita saat pendaftaran kita harus menampilkan video opening dari setiap individu yang mendaftar di Duta Inspirasi Indonesia. Terus selanjutnya kita juga ada mempersiapkan kayak debat gitu karena nanti saat kita setelah lolos di tahap pertama dan menjadi finalis kita akan beradu argumen dengan pemuda-pemuda yang sudah terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia. Wah, keren bukan Sobat Kimia? Kak Roy ini bukan hanya menginspirasi tapi juga berprestasi di bidangnya. Nah, Kak Roy ini kan Duta Inspirasi ya. Duta Inspirasi itu kan sangat sibuk ya Kak. Gimana sih Kakak membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan program Duta Inspirasi ini? Nah, pada saat itu untuk manajemen waktunya memang sangat-sangat padat sekali ya karena baik itu di dunia perkuliahan saya, di dunia organisasi ataupun di Duta Inspirasi Indonesia itu sangat-sangat sibuk sekali karena banyak sekali program dan kegiatan yang harus dilakukan secara bersamaan baik itu dengan
perkuliahan saya ataupun organisasi, baik itu juga dengan Duta Inspirasi Indonesia. Nah, bagaimana cara saya untuk mengatasi hal tersebut? Itu dengan cara saya selalu membuat planning dan dengan skala prioritas, di mana setiap minggu pasti kita punya kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan di hari tersebut. Nah, cara saya itu dengan membuat skala prioritas, di mana kita harus mementingkan terlebih dahulu yang mana harus dikerjakan. Nah, dengan kita membuat skala prioritas dengan planning kegiatan tersebut, kita bisa memanajemen waktu di hari atau minggu tersebut secara kompleks. Oke. Kak Roy ini kan merupakan mahasiswa aktif di program studi kimia. Nah, apa peran ilmu kimia yang kakak pelajari dalam kehidupan sosial selama jadi duta? Nah, peran ilmu kimia itu sangat-sangat berpengaruh di dunia sosial, baik itu Duta Inspirasi Indonesia ataupun di dunia nyata. Nah, dari saya sendiri itu banyak sekali. Yang pertama itu bagaimana cara kita membuat produk dengan ada unsur kimianya, begitu. Dan tentunya juga kita membuat kayak inovasi-inovasi terbaru yang mengaitkan dengan ilmu-ilmu kimia. Nah, saya juga kemarin ada membuat suatu proposal untuk saya ajukan ke Kemendikbudristek, itu dimana kita membuat suatu inovasi dari sabun, terus juga nanti sabun ini kita buat inovasinya yaitu dengan kertas, dan kita menggabungkan dengan inovasi-inovasi dari bahan-bahan yang ada di Bangka Belitung. Keren sekali ya Kak Roy ini masih memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari Bangka Belitung. Nah Kak Roy, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih pelajaran terbesar yang kakak dapati setelah jadi Duta Inspirasi? Nah, pelajaran yang saya dapatkan selama menjadi Duta Inspirasi Indonesia tentunya banyak sekali. Salah satunya yaitu adalah kekeluargaan di Duta Inspirasi Indonesia, di mana di Duta Inspirasi Indonesia sangat mengayomi para pemuda-pemudinya di berbagai provinsi, karena di situ juga kami dilatih untuk public speakingnya, terus cara mengatasi suatu permasalahan itu bagaimana, dan tentunya bagaimana cara kita bersosialisasi di masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan di forum besar, begitu. Oke, baik Kak, sebelum saya tutup boleh dong kakak kasih closing statement? Buat teman-teman di luaran sana, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Untuk teman-teman semua, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman dari teman-teman sendiri, dan dari teman-teman juga harus mencoba keluar dari zona nyaman, karena kita sebagai manusia harus bisa melatih dan mencari tantangan-tantangan terbaru dari diri teman-teman sendiri. Nah, dari tantangan tersebut teman-teman harus bisa tahu kelebihan atau kekurangan dari teman-teman, dan dari kelebihan dan kekurangan tersebut teman-teman bisa memperbaiki untuk kedepannya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Terima kasih kepada Kak Roy Irawan sudah meluangkan waktunya untuk hadir, dan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Aksi membangun chemistry. Dadah semuanya. Bye-bye.